Assalamualaikum buat teman-teman yang suka bermain game lab mobil, khususnya bagi teman-teman yang baru main pemula ya. Saya akan bagi tutorial untuk membangun atau mengembangkan permainan ini dari dasar. Ini akun kecil saya yang menjadi evaluasi untuk dari akun yang pertama yang saya bikin. Ternyata tidak seribet atau serumit apa yang kita pikirkan. Kalau dulu saya sampai pusing deh, top up terus apa gini. Nah sekarang tuh udah dapat sedikitnya skillnya, saya coba untuk membangun dengan meminimkan top up, mengurangi top up. Artinya kalau bisa jangan top up, tapi lebih masukin lanjutannya, tonton sampai habis. Saya bongkar itu semua. Oke, kita langsung ke kastil aja ya. Saya untuk membangun ini dari awal adalah sasaran utama adalah di kastil. Memang bagaimana saya untuk secepatnya menggedein kastil dengan item yang ada, tambah top up lah istilahnya gitu, meminimalkan top up. Nah, kenapa dengan kastil? Kastil ini sangat penting sekali ya. Dan di sini saya mengutamakan pembangunan kastil sama ini akademi. Oke, saya terangkan satu persatu. Kastil dulu. Kastil ini semakin levelnya semakin tinggi kan, ini bisa membuka kolosium. Kolosium ini manfaatnya untuk kita nanti ya di sini menaikkan peringkat di kolosium untuk mencari pendapatan free dari kolosium permata, dari kolosium ya. Ini lagi kapal kargo itu otomatis akan terbuka, itu ada di level berapa itu lupa secara pastinya. Juga dari labirin ini bisa dimanfaatin juga ya untuk mencari item. Ini juga dari, kalau ini aku ingat 21 kalau nggak salah, ini agak susah saya dulu sampai 21 kapan gitu kan. Ini dari Kidom, ini banyak item juga di sini yang banyak berhubungan dengan ger atau dengan familiar maksudnya di situ. Jadi teman-teman kalau bisa itu usahain untuk dua bangunan ini diutamain, yang lain ngikut aja lah ya. Kalau udah bisa sikat aja dulu, kalau memang nggak bisa mana dulu yang dibangun itu aja dulu. Nah sekarang kita ke akademi. Nah akademi apa aja yang saya ambil duluan, itu saya ke ekonomi, karena di ekonomi di sini ada ya support untuk laju pembangunan. Ini saya utamain laju pembangunan ini. Setelah itu terserah kemana arahnya, itu maksudnya di area ekonomi ini dipelajarin mana yang pertama dibutuhkan. Nah, oke. Setelah dari ekonomi saya ke pemburuan monster. Nah ini yang banyak manfaatnya, kadang-kadang menyepelein, tapi ini adalah sumber ya, sumber dari item juga, sangat bermanfaat sekali. Ini saya sudah segini nih, saya belum punya truknya masih ratusan, ini udah tak dulu ini pemburuan monster. Nah sekarang kita mau ke pemburuan monster ya. Ya saya lihatin juga militer udah, ini militernya.
Ya insya Allah sebentar lagi akan ke tim 4. Kalau udah 5 udah terkejar nanti itu, tapi agak lama ini karena butuh bagaimanapun juga pasti top up ini. Ntar nanti kita ulas. Nah, kita ke pemburuan monster. Manfaatnya apa pemburuan monster? Pemburuan monster itu untuk menghasilkan kotak gift kotak ini. Nah, gift kotak ini adalah sumber pendapatan kita, sumber item yang free, yang berkolaborasi dengan teman-teman kita di clan. Nah, artinya kalau semakin kita bisa membantu hit monster, membunuh monster lebih banyak, itu semakin banyak peluang untuk kita mendapatkan item. Nah, makanya ini saya duluin supaya hit monsternya, mukul monsternya tuh maksimal. Nanti ntar aku kasih faktanya. Nah, dari pemburuan monster itu sendiri yang teman-teman harus ingat, pelajarin, itu ada berkaitan dengan hero. Tahu saya itu ada, kita ngomong monster itu ada dua tipe. Dua tipe itu maksudnya dari beberapa monster terbagi dua tipe. Cara penanganannya, cara memukulnya pakai hero yang mana aja. Lah, di sini anggap aja saya pakai formasi tim 1 dan formasi tim 2. Untuk formasi tim 1, hero-nya ini. Hero-nya ini. Hero-nya ini. Ini. Satunya ini. Nah, kalau formasi hero tim 2 pakainya ini. 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 Nah, kalau saya sih tim 2 belum saya maksimalin karena memang durasi waktu juga, dan juga saya nggak mau dikejar dengan top up. Saya hanya sebisanya itu, makanya saya cuman fokusnya ke satu aja dulu, hero 1. Lah, hero juga bisa dimanfaatin di sini. Lihat nih. Ya udah, padahal ini formasi ya, formasi ini, cuman kalah menang saya pakai formasi yang ada ini aja. Saya nggak kepancing untuk pakai hero yang lain. Artinya kita fokus ke hero yang 10 tadi. Ya kalau bisa hero yang ini. Yang satu ada tambahan hero ini. Apa nama hero ini? Ya. Oke. Sekarang langsung kita tes aja hero-nya. Ya. Kita ke ini kasih luarnya nih. 24. Ini ada di KD 857. KD baru. Kita cari hero-nya level 1. Kok level 2 belum, ampun, belum bisa sih, tapi kecil banget rasanya. Nah, ya kan. Oke, aku pakai hero ini aja lah. Nah, hero ini ya. Ini pakai formasi tim 1. Namanya masih baru, nggak top up ya, minim ya. Ini ya 1 2 3 4
Ini kemampuannya 16.266. Ingat. Coba. Oh, bentar teman. Bentar ya. Ini tanpa ger ya, tanpa ger. Jadi ngetesnya tanpa ger. Kalau ger lain lagi. Nah, sekarang bisa dimulai. Tuh, 5. Nah, kita lihat hasilnya dapat berapa persen. Kita lihat hasilnya dapat berapa persen. Setidaknya mudah-mudahan bisa dapat menjadi referensi lah buat teman-teman yang pemula ya, biar gak minter, karena permainan ini pemain unik, pemain strategi. Kita harus cerdas. Kalau kurang smart, dapat 75% berarti 25, dapat 25%. Ini lumayan keras nih, Atos ini. Sekarang saya coba dengan hero acak lah, gampang, yang bukan speknya untuk mukul hero ini. Memang hero nya agak keras. Kalau tiba-tiba kayak gini nih, kayak gini agak empuk. Nah, sekarang saya ganti ya, saya ganti yang hero nya lebih bagus, lebih gede, tapi bukan speknya. Ini saya ganti pakai ini. Nah, ini levelnya sama, terus peringkatnya kurang lebih sama, ungu semua, terus bingkainya tapi lebih tinggi. Ini saya pakai bingkai-bingkainya aja lah. Nah, tadi berapa belas itu, ini kemampuan 17.434. Kita lihat hasilnya. Tadi hasilnya dengan hit speknya hero ini dapat 25. Ini dapat berapa nih? Ini 75, dari 100 ke 75 akan dapat 25%. Lumayan jauh nunggu. Ini teman-teman nggak pakai ger. Kalau pakai ger ada sih ini, tapi masih ini ada gernya, tapi masih minim. Nah, ini kan dapat berapa? Lihat aja, tonton aja sendiri nih. Ya, dari 75 ke 54. Padahal kemampuan hero nya secara tim lebih gede, tapi bukan spek, bukan untuk hero ini. Nih, 25 ke 54. 75 ke 54 berarti berapa? Ya kan? Berarti 21 ya. Ini pukulan 2 kali loh ya. Kalau pukul 1 kali nggak sampai segitu, karena setiap mukul berapa kali itu dapat bantuan. Oke, saya cari lagi aja. Nah, sama-sama masternya ada yang satu ya. Oh, ini ada ini. Sekarang pakai tetap yang hero yang satu ini. Nah, tadi yang hit pakai dapat 25. Nah, ini yang hero acak tadi dapat 25. Ini dapat berapa? Paling dapatnya 15. Oh, ini kan dapat 81. Berarti cuman dapat 19.
Sekarang saya ganti hero-nya ya. Ini 18. 81 hero-nya yang memang tim formasi. Saya ganti ya. Nah, tadi berapa? Ini 17. 434 kemampuannya ini. Nah, sekarang saya ganti ini 16266, kan lebih rendah ini. Tapi hasilnya dapat 19 tadi. Ini dapat 25 atau enggak 26. Tidak. Ya kan faktanya mencolok banget ya kan? Ya kan? Jauh. Yang satu dia dapat 30. Benar enggak? Ya dapat 30. Tuh. Jadi teman-teman, itu yang menjadi acuan ya untuk kita selektif untuk bermainnya. Artinya itu betul-betul kita memperhatikan supaya kita nggak rugi, biar mendapat hasilnya walaupun nggak signifikan. Oke, itu sudah ke hero. Nah sekarang fungsi hero juga itu dilihat di sini di level pemain ya. Untuk menaikkan level hero ya kayak ini 26, ini level pemain kayak ini kan. Nah ini 26. Nah ini kan udah penuh 26. Kalau mau naikkan lagi harus level ini dinaikkan. Itu untuk naikkan itu harus dengan pakai ESP. Tahu kan ESP? Nah, ESP itu dari mana? ESP itu kita bisa dari riset. Dari riset, semakin riset level semakin tinggi dia semakin gede yang dapatnya. Juga bisa dari ini. Nah, dari ini. Ya. Juga dari ini juga dapat. Dari S juga dapat item nih, aksesorisnya ini. Jadi teman-teman, untuk momen ini sangat penting sekali ya untuk membantu kita untuk mengembangkan, apalagi gift kotaknya ini untuk ya di sini ya. Oh ya, oke teman-teman. Kalau teman-teman masih baru main atau untuk perkembangan, kita jangan fanatik dengan clan. Kalau kita Indonesia harus cari clan Indonesia, enggak harus. Kita fokus ke perkembangan. Cari clan yang memang clannya itu yang bagus. Artinya bagus, yang banyak membernya, dan membernya itu semangat walaupun clan luar enggak masalah. Karena kita membutuhkan gift kotak ini untuk perkembangan. Kalau udah gede udah ada, terserah sama nanti mau cari clan sama-sama Indonesia juga begitu. Jadi yang akun utamaku ada di clan Indonesia karena musuh kita adalah clan luar gitu kan, lawan kita walaupun itu sekitar game. Tapi tegang juga kalau main game ini. Nah seperti bangunan yang lainnya ini kan masih tinggal, ini ala kadarnya aja nih ya.
Dan juga nanti ada di sini juga itu untuk kastil. Kalau bang lebih ke kastil, slotnya ini slot menekan slot pahlawan. Ini familiar yang belum ada, emang belum saya bangun nih. Nah, belum saya bangun, nggak ada. Ini juga belum bisa bangun, belum tinggalan. Ini karena penting, nggak begitu penting support nanti kalau sudah kita udah tahap ke aware, kalau kita udah siap untuk ikut weran perang-perangan ala game nih. Ini dalam tahap perkembangan awal aja. Jadi kalau bisa main, memang kita itu usahain cari alternatif lain yang membantu kita meminimalkan untuk top up. Bukan berarti kita nggak mau top up, meminimalkan. Pasti kita top up kok, nggak mungkin kita nggak top up. Pasti top up. Kenapa? Kayak gear ini, kayak gear momon contohnya, itu harus top up. Ini cuman saya punya berapa biji nih, ini aja top up. Mahal kalau top up, habis dah duit kita nanti. Nah sekarang lanjut untuk pembangunan. Setelah ini sudah ada pembangunan semua, ini kan ada cadangan, ini lahan cadangan, bukan lahan sengketa. Nah, lahan sengketa awalnya kita perang ada di itu ya. Nah ini saya isi dengan pertanian semua. Ini mikirnya ke jangka panjang, karena nanti kalau udah titik kita udah besar, truk kita sudah banyak, kita akan kewalahan sama padi, karena nanti dimakan sama rayapnya. Rayap itu bahasa teman-teman ya, itu truk. Makanya di sini nggak ada apanya, yang ada di sini nih nggak ada padinya, makan dimakan. Makanya kalau bisa jangan, kalau udah nggak bisa steril di sini, jangan nambang padi, mending item lainnya lah. Itu untuk ini support logistik ya, ini support AMRI tentara. Nah, ada di sini. Ini saya kenapa pakai manor lebih banyak. Di sini ada manor, barak, terus rumah sakit. Untuk awal-awal saya pakai manor, ini persiapan nanti kalau kita ngebos atau bikin truk. Ini tujuannya untuk mengurangi durasi pembikinan truk atau memperpendek ya. Kita buka aja. Ini maksimal punya saya masih 16, tak tinggal memang pembangunannya. Nah, di sini ada data keterangan ini untuk produksi emas, per jamnya, menyimpan emas di wilayahnya. Lah, ini nah kita ada fokus di laju pelatihan. Lah, kalau ini level 16, kita mendapat laju pelatihan 8%. Jadi kalau kita bikin berapa manor, tinggal jumlah aja. Kalau sama-sama 16, ini kita tinggal kaliin aja supportnya untuk laju pelatihan atau memperpendek durasi waktu membuat truk itu. Nah, kedua ini barak. Untuk apa barak ini? Tujuannya barak ini hanya untuk berkapasitas bikin truknya, tapi tidak mengurangi durasi, kapasitas lebih banyak. Nah, ini punya saya masih 22, itunya udah 24, ini 22, memang ketinggalan. Itu bisa bikin truk 2080
makanya masih lama ya. Kalau bikin 100k, waduh berapa ini, lama memang, makanya terusannya masih dikit lah. Di sini di sini di sini ya, di sini ada laju pembuat truk nih, proses pembuat truk. Di sini jumlahnya berapa ini, 2100 lah. Tadi 2080, sekarang kalau 2100 lah. Yang 20 dari mana? Nah 20 ini dari ini, karena aku bikin 2 tapi masih level 1 dari ini. Lihat nih. Nah dari masih level 1 dapat 20, ketambahan 20. Artinya kalau semakin banyak bikin barak, kapasitasnya semakin banyak, semakin lebar lah gampangannya, itu bikin truknya semakin banyak, tapi tidak mengurangi durasi waktu di situ. Nah terserah teman-teman mau yang mana, itu relatif aja. Nah sekarang ke RS. Tujuan RS itu apa? Tujuan RS ini untuk menampung truk kita yang habis di zero atau ikut DN ya. Kalau ikut DN, kalau habis di zero berapa truk kita, nanti dia nyantol di sini di RS di rumah sakit. Dah ini level 28, dia bisa menampung 24.000. Artinya kalau kita punya truk 100k atau 100.000, kita kena zero, itu yang 24 ketinggalan di rumah sakit, masih kita bisa sembuhin. Yang 75 kalau dulu habis mati total dah, nggak bisa balik. Tapi sekarang ada ini saktuari, itu nanti yang 75 lari ke sini, tapi tidak semua, paling 50, yang 25-nya paling hilang dah. Itu nanti fungsinya akan tahu sendiri teman-teman di situ. Lah sama juga kalau kita banyak rumah sakit, kalau levelnya sama, itu sama dikaliin. Nah ini kan levelnya masih 3, itu tadi 24 tambah 2200, 26 nyantolnya, itu sama aja, cuma nambahin atau ngaliin. Tapi saya ambil dari barak, dari manor, saya fokuskan lebih banyak manor, karena nanti kalau udah siap, udah banyak item untuk bikin truk, waktunya saya bikin truk terbantu untuk durasi waktunya. Nah, oke teman-teman, untuk itu mengantisipasi untuk kita itu biar tidak terhambat perkembangannya, kita harus pinter-pinter menjaga hero kita. Masukin aja ke sini. Ini ada berapa jam durasinya itu? Ada yang 12 jam, 1 jam sampai 12 jam. Di sini. Kita lindungin di sini. Walaupun kita di steroid, kalau kita masih kecil jadi sasaran puk ya. Steroid, tapi hero kita tetap aman. Artinya kalau hero kita aman, gear ini akan tetap membantu kita untuk perkembangan, karena ini banyak mengandung membantu kita seperti ini. Fungsinya ini ya, laju pembangunan di situ. Itu kan udah ada secara otomatis, ada nanti. Itu pokoknya hero nya. Kalau walaupun kita di zero, itu tidak banyak kerugian. Pembangunan tidak terhambat kalau hero nya masih aman. Dan untuk kita, kalau kita kan sering lupa juga sih, walaupun kita terproteksi pakai perisai, kadang-kadang lupa atau kita sibuk nggak sempat online gitu kan. Itu teman-teman. Jadi untuk perkembangan jangan kita mikir bikin truk atau bikin apa, kita fokus aja perkembangan aja dulu untuk bangunan atau risetnya ya. Coba bayangin aja, mungkin 1 bulan saya udah bisa buka tempat nih, mungkin ada tambahan top up nanti. Truk saya lihat
Ini masih 275, dikit. Bedain tuh. Kalau kita mengejar mic dengan Atroop, kalau kita kena asteroid, karena lawanan kita lebih, yang asteroid pasti yang lebih besar, itu kita habis langsung low. Itu makanya kalau belum siap jangan bikin troop aja, bikin troop manual aja itu. Dan yang perlu diperhatiin teman-teman, setiap kita mau mengupgrade apapun juga, bangunan atau riset atau bikin troop, kita lihat ini biar kita ada tambahan juga ya, tambahan ekstra subsidi ini, acara solo sama neraka. Kalau di CT yang sudah besar ada di sini tantangan ya. Nah, tujuannya apa? Supaya yang kita upgrade itu bisa dapat free ini. Ini akan terpenuhi ini. Ini akan terpenuhi kalau memang kalau bikin tentara akan terpenuhi. Ya. Ini juga ini sama. Reset. Ini coba saya cek dengan reset mampu enggak punya aku. Ya reset. Ini tadi reset sama apa ya? Reset sama ini akan terisi, soalnya punya aku udah habis, ogemnya udah habis, permatanya ini bisa nggak? Oh cukup lah ya. Ini jadi cepat juga, itu kebanyakan itu dari gift kotak. Ini kan barusan ngeriset, saya dapat apa? Dapat ini tingkat 2. Kalau kesininya belum dapet tuh, tapi aku bisa upgrade lagi lah dari riset apa tadi? Oh riset ini kepemimpinan. Ini sudah bisa tuh. Laju pelatihan aja dah, akan dikit nih. Ini teman-teman, ini secara otomatis digger nanti akan berubah. Nah ini kan laju riset 138 75% tuh. Tapi kalau hero nya ke hukum itu nggak bisa lah, ini kan jadi mengurang durasinya. Ini kan berganti sendiri kan. Oke. Berapa D? 2D coy. Berapa teman? 17. Tinggi juga. Nggak bisa teman-teman. Seperti itu aja lah. Lah. Ini dilihat diceknya di mana? Di sini nih hasil dari tadi. Ini Solo. Imbalan tab Solo 2, ini 1. Ya, jadi teman-teman kalau mau upgrade lihat di sini. Kalau belum ada di sini atau di event ini, jangan upgrade, ditahan aja dulu supaya kita dapat ganti rugi lah setelahnya di situ. Ini bagian dari sistem. Ambil aja dah. Teman-teman, belum lagi bonus-bonus yang lainnya, contohnya kayak gini apalah, itu secara otomatis lah. Itu tadi cuman dari saya, itu bagian dari kita mengkonsep membangunnya supaya tidak asal-asalan. Oke, dari situ aja. Terima kasih, semoga bisa membantu dan memberikan referensi buat teman-teman yang masih pemula. Wassalam. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bye bye.